sudah terbukti nih 2 kali menjadi wakil bupati tetap berjalan. Karena ini kan 2 SK yang kita pegang. SK Niskala dan SK Sekala. Nah sekarang yang menarik ini justru yang mengusung Pak Mangku dan Pak Gun ini bukan dari Partai Gerindra. Bisa diceritakan kembali seperti apa proses ini munculnya? Kita ada di Jakarta, masyarakat berdoa, dia sendiri di sini berdoa. Pada saat itulah kita keluar air mata loh. Golawak juga nanti kita pakai sebagai wisata spiritual, itu kan dekat pura dan begitu. Bila perlu di situ harus ada akomodasi perhotelan. Membantu pendidikan itu misalnya bagi masyarakat yang tidak mampu berikan beasiswa. Dengan kita program ngaur gratis tapi anggaran nggak ada kan malu kita. Om Swastiastu. Tribuners, selamat tahun Tribun Bali. Berjumpa lagi dalam podcast Tribun Bali. Masih dalam momen Pilkada Serentak 2024, mata lokal memilih. Ya, Tribuners, selamat tahun Tribun Bali. Pilkada 2024 sekarang sudah memasuki tahapan kampanye. Dan salah satu yang menarik untuk di Bali yaitu Pilkada Klungkung. Kenapa saya bilang menarik? Karena di Pilkada Klungkung ini menghadirkan 3 paslon. Ada 3 paslon yang berkontestasi untuk bertarung menjadi Bupati dan Wakil Bupati Klungkung periode 2024-2029. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam suasana santai, ditemani godoh nangke dan kopi, kita sambil ngopi sore. Telah hadir bersama kita paslon nomor urut 1 di Pilkada Klungkung, yakni Bapak Imade Kaste. Swastiastu Pak Made. Biasa akrab dipanggil beliau Pak Mangku. Sebagai calon Bupati Klungkung, kemudian Pak Ketut Gunakse. Swastiastu Pak Ketut. Rahayu nih. Rahayu. Sebagai calon Wakil Bupati Klungkung. Ya, Pak Mangku dan Pak Gun. Ini Pilkada Klungkung seperti yang saya bilang tadi menarik karena ada 3 paslon. Dan tentunya sekarang sudah masuk tahap kampanye, kegiatan dari para paslon ini semakin padat. Seperti apa kira-kira ini akhir-akhir ini di kegiatan kampanye ini, Pak? Yang pertama kan terima kasih saya ucapkan karena ini kan momen politik. Momen politik sudah barang tentu kalau masalah politik kan itu demokrasi. Demokrasi, bicara demokrasi pasti ada pilihan-pilihan. Demokrasi itulah yang memberikan kebebasan dalam hal memilih. Nah kebetulan kami dari paket Astaguna, yaitu Astaguna itu adalah gabungan dari nama kita masing-masing. Saya Made Kaste menjadi Kasta, ini Gunakse menjadi Astaguna. Nah yang sudah tentu kalau kita lihat dari sisi leksikal, Astaguna itu adalah bagaimana kita nanti memimpin dan didukung dari 8 penjuru. 8 penjuru. Ini skala dulu kita ini skala ya. Karena beliau ini penekun spiritual ya. Ya. Maaf saya sambil minta godoh satu ya. Nah, Astaguna ini, Asta itu 8, Guna adalah fungsi. 8 arah penjuru mata angin akan memberikan fungsi masing-masing. Nah, demikian pula itu di dalam Astaguna kan ada visi misi kita. Visi kita adalah pesaje. Pesaje. Ya, pesaje. Kalau dari leksikalnya kan sungguh-sungguh sekan-sekan. Sekan-sekan ya. Tetapi dari pesaje itu kan ada kepanjangannya. P-nya itu adalah prema. Prema itu adalah kasih sayang, Sa-nya itu adalah santi, itu adalah kedamaian. Ja-nya itu adalah jagat dita, itu kemakmuran, kesejahteraan. Nah seorang pemimpin nanti apabila memimpin harus dilandasi juga dengan yang pertama adalah kasih sayang. Ini jangan sampai nanti seorang pemimpin
menyegan aja masyarakat. Tan cocok aja masyarakat. Cocok lah. Ini harus kita satu didasari dengan landasan kasih sayang. Dari kasih sayang muncullah perdamaian. Nah, kita memimpin harus damai loh. Jangan sampai ada singgungan ini, itu dan sebagainya. Dari damai barulah akan mengantarkan kita ke kesejahteraan. Sejahtera, Jakarta ya. Maka itu seorang pemimpin di dalam menjalankan pemimpinnya harus yang pertama didasari dengan kasih sayang untuk menuju kedamaian, dari kedamaian akan menuju ke kesejahteraan. Nah itu nanti. Itu berarti filosofi dari Astaguna dia. Ya, jadi selain gabungan nama Kasta dan Gunaksa, juga punya filosofi khusus ya, seperti yang disampaikan Pak Mangku tadi ya. 8 kekuatan dari arah penjuru angin. Iya, luar biasa Pak Mangku ini. Beliau memang seorang penekun spiritual. Kalau boleh ngiring-ngiring di mana nih Pak Mangku ya? Pokok ngiringnya di Pura Tangkas Koryagung. Oh, iya. Ke di Tangkas Koryagung. Jadi selama ini juga memang aktif sebagai penekun spiritual, aktif penekun spiritual, aktif di bidang usada, kita masih tetap aktif itu. Nah, jika nanti terpilih, apakah masih tetap aktif sebagai penekun spiritual juga? Sudah terbukti nih 2 kali menjadi wakil bupati tetap berjalan. Oke, dan karena ini kan 2 SK yang kita pegang. Iya. SK Niskale dan SK Sekale. SK Niskalenya inilah spiritual. Nah, SK Sekale kan udah pernah jadi kaur, pernah jadi bendesa, kepala desa, anggota dewan, udah itu bupati juga pernah, tapi 1 bulan 7 hari. 1 bulan 7 hari nih menggantikan. Kan kita pernah jadi dari wakil bupati 2 periode kemudian jadi bupati. Iya. Dan sekarang akan maju sebagai calon bupati ya. Calon bupati langsung karir lah. Nah, tadi Pak Mangku sudah sedikit menggambarkan perjalanan karir politik beliau. Kalau Pak Gun sendiri seperti apa perjalanan politik mungkin? Kalau saya, karir politik saya sebenarnya mirip seperti perjalanan karir politiknya Pak Mangku. Saya juga awal berangkat dari mengabdi di desa. Pertama sebagai sekretaris desa 5 tahun. Sama-sama beliau dari kaur. Kalau Pak Mangku itu adalah kaur, saya sekretaris desa. Dulu masih ketiknya 7 jari. 2 jari. 2 jari. Ini kan namanya 7. Gitu. Dan selanjutnya menjadi kepala desa selama 9 tahun. Gitu. Dan pernah juga 2008 ikut pilkada. Ya, tapi dari jalur perorangan pada saat itu. Ya, berpasangan dengan Profesor Dr. Cukudar Keputra dari Puri Agung Saraswati Dukung. Ya. Dan selanjutnya setelah itu menjadi bendesa adat sampai sekarang. Oh, masih sekarang bendesa adat, Pak? Masih sekarang jadi bendesa adat. Ya. Dan itu pernah juga jadi bendesa adat Nyambi, jadi anggota DPRD. Nyambi jadi. Sebenarnya 2 periode karena kemarin sudah dilantik 14 Agustus yang lalu. Itu harus wajib mengundurkan diri karena ikut pilkada. Itu artinya perjalanan karir saya mengabdikan diri sebagai pelayan masyarakat di tingkat desa dan di daerah Kabupaten Kelungkung. Gitu. Jadi sama-sama ini berangkat dari sebagai kepala desa, Pak ya? Iya, makanya itulah dari kita kenapa mau tetap berpasangan, karena sama-sama. Backgroundnya sama ya? Backgroundnya sama, udah itu kan kita tahu kalau kepemimpinan yang didasari dari bawah, pasti paham lah bagaimana sebenarnya masyarakat di bawah. Iya, sampai ke akar-akarnya. Kalau sampai meloncat ini kan jatuhnya lebih cepat meloncat. Artinya begini, ketika kita mau naik ke tempat yang lebih tinggi, kita itu harus tahu dari mana jalannya dulu. Ada prosesnya pasti gitu. Ada proses. Pasti dari bawah. Kalau kita tangga itu masa dari atas naik. Kalau dari atas kan turun. Kalau kita tahu di atas turunnya, kita nggak tahu jalan. Makanya dari bawah dulu kita naik tangga 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Setelah dari di atas, kalau kita mau turun, kita lewati aja tangga yang kita pernah naiki dari bawah. Kita turunnya dari situ juga. Berarti kan gampang kita. Artinya sudah tahu apa namanya suka dukanya di bawah, kondisi di bawah gitu ya. Betul. Kalau dari atas berat kita. Artinya
mau cari jalan untuk turun kita nggak tahu. Oh, pasti kita akan melemparkan diri dari atas. Kadang nggak tahu jalannya. Ya, menarik sama-sama. Ya. Backgroundnya nih orang desa, orang desa. Nah, tapi namanya sama-sama background, kemudian yang saya tahu juga sama-sama dari Partai Gerindra ya. Iya. Ya. Partai Gerindra. Pak Mangku kan dulu bahkan pendiri Partai Gerindra di Klungkung ya. Kemudian Pak Gun juga anggota Dewan. Ya. DPRD Klungkung di Partai Gerindra. Ya. Nah sekarang yang menarik ini justru yang mengusung Pak Mangku dan Pak Gun ini bukan dari Partai Gerindra. Ada, bisa diceritakan kembali seperti apa proses ini munculnya munculnya paslon Asta Guna nih Pak. Ya. Ceritanya itu panjang kalau kita sampaikan. Tapi menarik ya rasanya. Ya poin-poinnya. Begini, sebenarnya seperti kita ketahui bahwa saya tahun 2008 kita ikut mendirikan Partai Gerindra di Kabupaten Klungkung. Pada saat verifikasi bagaimana caranya agar kita bisa lolos, karena partai ini kan kecil. Partai Gerindra kecil. Setiap kita ajaki ikut bergabung, tidak mau dia. Karena partai kecil. Nah akhirnya kita karena kebetulan ini kembali ke spiritual ini. Karena kebetulan kita kan spiritual membantu orang ngobatin. Pada saat itu mencari KTP kan lebih gampang itu. Itu harus terkumpul 1000 KTP loh. Untuk verifikasi. KTP untuk verifikasi. Nah kebetulan ini ada yang kita bantu obati, maka dia dengan sendirinya menyerahkan KTP-nya. Kalau tidak itu mungkin sulit ini untuk meminta KTP itu. Lagi-lagi jalan spiritual ya. Ya itu tangan-tangan beliau lah. Terus? Nah setelah itu pada saat itu tidak ada mau yang maju jadi caleg. Tidak ada yang mau karena takut. Partai kecil ini. Nah, akhirnya kebetulan ketuanya Pak Urip waktu itu saya didatangi langsung ke rumah. Ku ikuti ya caleg. Caleg apa ini? Gerindra. Kan kita sudah meloloskan. Ngapain saya harus jadi caleg? Nah akhirnya karena tidak ada mau, makanya kita mau. Waktu itu ngajuin calon cuma 3 orang. Sekarang kan 9 full sekarang kan. Waktu itu 3 karena apa? Karena tidak mau memang untuk menjadi caleg. Susah cari itu, ya. Tapi dengan catatan saya minta waktu 1 bulan 7 hari. Baru saya jawab. Bulan pitung dino ya. Bulan pitung dino. Nyari di wasu kayaknya. Karena Bali kan bulan pitung dino. Nah tiba-tiba sebelum bulan 1 bulan 7 hari itu tiba-tiba saya kan kebetulan buat minyak itu untuk mengobati. Jam 12 malam jatuhlah kepala burung di depan kita ini. Ada kepala burung entah siapa yang bawa kita nggak tahu. Di ruang suci ya? Di tempat ya di Kemulan tuh tempat kita buat obat. Nah akhirnya kan teman-teman tanya itu, ini apa nih beli mangku apa ini anunya tujuannya ini kok kepala burung lah. Karena pemikiran kita pembuatan obat sudah barang tentu kalau kepala burung ya sakit kepala. Sakit kepala. Oh, ini goreng aja nanti pakai obat untuk sakit kepala itu. Pakai tutuh lah itu. Nah akhirnya tiba-tiba 2 minggu kemudian datang lagi si Urip, bawalah dia yang namanya buku ADART partai. Nah, ini masih dibungkus oleh plastik. Udah itu kita buka, ternyata ketemulah dengan simbol kepala burung. Kepala burung. Ya. Kepala burung. Nah di sana baru kita mungkinkah ini kita harus ke Gerindra? Seperti ini pertanda gitu ya. Pertanda. Akhirnya karena kita minta waktu sekian bulan, 1 bulan 7 hari, ada seperti itu. Akhirnya kita mau kita panggil Pak Urip. Saya siap untuk menjadi caleg walaupun spiritual kan. Biasanya kan spiritual tidak mau seperti ini dia. Nah akhirnya begitu kita masuk jadi caleg, kebetulan asum karo beliau kita jadi legislatif, jadi DPR tahun 2009. Ini ke tahun 2009 kita udah jadi DPR sampai 2014. Satu periode. Satu periode. Nah setelah kita tinggalkan
kita kan nggak tahu ini siapa Pak Gunaksel, belum kenal ya. Akhirnya dia nyusul masuk Gerindra, jadilah beliau juga di DPR. Pak Gun mulai kapan masuk Gerindra itu? Dari 2017 kalau nggak salah ya. 2017 ya? 2 tahun sebelum saya nyalek gitu. Artinya kan begini, ini itu kan dinamika politik ya. Walaupun kami itu dari Gerindra berdua, tapi diusung oleh partai bukan Gerindra, yaitu Golkar dan Demokrat, yang menyusul juga Partai Buruh. Artinya itulah dinamika politik. Karena itu hitungan politik itu kan tidak seperti kita menghitung matematika. Artinya itulah demokrasi politik namanya. Artinya undang-undang tidak akan melarang, walaupun kami ini adalah partai Gerindra, tapi kalau diusung atau didukung, dicalonkan oleh partai lain itu kan sah secara hukum. Undang-undang pemilu kan begitu. Betul. Kita jalani aja gitu. Disinilah justru dinamika politik itu semakin indah. Perbedaan untuk mencapai tujuan yang sama kan begitu. Cuma cara-cara kita jangan berbeda. Tapi kalau berbicara mengenai masalah politik itu regulasinya kan tetap satu. Gitu. Inilah bagaimana caranya kita menunjukkan jati diri kita, kedewasaan diri kita untuk menunjukkan sikap politik kita di sini teruji sebenarnya itu. Tapi Pak Mangku sendiri kan sempat ikut dalam hal ini mungkin penjaringan di Partai Gerindra sebelumnya ya, hingga akhirnya keluar rekomendasi tapi bukan Pak Mangku. Ya sudah barang tentu pasti itu. Kita ikut, itu kan ini kan lama prosesnya kan. Lama prosesnya begitu mau pendaftaran, kalau tidak salah 10 hari mau pendaftaran itu, ternyata kita tidak direkomendasi. Akhirnya kan sebenarnya kita tidak ingin sebenarnya melanjutkan untuk kembali ke kancah politik, karena saya udah bilang dengan anak-anak, Bapak akan diam dulu, tidak lagi ke sana. Tetapi kemauan rakyat masyarakat datang ke sini langsung untuk meminta agar mencalonkan kembali sebagai bupati. Akhirnya kita bingung. Kita bingung kenapa? Kita bingung karena kan udah tidak direkomendasikan kan? Nah akhirnya masyarakat datang dan bicara, walaupun nanti tidak dapat mobil kendaraan Mercedes, tangguhkan aja carry. Pickup. Yang penting pickup itu, yang penting bisa nyepir saja. Nah akhirnya kita berusaha sampai kita sudah diberikan surat tugas untuk di partai itu, tapi setelah ke Jakarta tidak ada. Nah akhirnya kita bingung tetapi masyarakat kita ada di Jakarta, masyarakat berdoa dia sendiri di sini. Berdoa pada saat itulah kita keluar air mata loh. Begitu antusiasnya masyarakat untuk memberikan dukungan kepada kita. Tapi di sana kita tetap juga doa. Ya mudah-mudahan Tuhan memberikan jalan. Nah akhirnya muncullah keputusan Mahkamah Konstitusi kan 60/2024. Nah itu saya ditelepon langsung sama Bu Ningrum, Bu Lokomang Ningrum, ditelepon, Pak Mangku di mana ini? Saya di Jakarta, lo kalau tahu di Jakarta saya enggak pulang ini. Bu Ningrum di mana ini? Saya udah di Bali baru balik. Ada apa ini? Ini ada keputusan MK kali ini, kita siap untuk mendukung nanti. Akhirnya ya kalau begitu bagaimana cara ngurusnya nanti? Ya ke Jakarta, baliklah beliau ke Jakarta lagi. Besoknya balik. Itu dengan Pak Rizky juga dari Surabaya langsung ke Jakarta untuk mengurus rekomendasi kita. Artinya berkat undang-undang MK ini, perubahan di MK ini yang akhirnya bisa pasangan Kasta dan Gunaksel ini untuk mendaftar ya. Karena kalau tanpa MK 60 ini nggak bisa karena sesuai aturan kursi Golkar tidak cukup kan seperti itu Pak ya. 6 kursi lah paling dikit tuh. Gimana Pak Mangku melihat ini? Apakah ada faktor-faktor spiritual juga ini muncul? Karena kita faktor alam semesta ini, kita seperti takdir gitu ya. Makanya ini adalah gerakan alam ini. Gerakan alam, kenapa demikian tiba-tiba begitu kita tidak dapat rekomendasi, tetapi tiba-tiba ada keputusan MK. Ketika kursi di partai pengusung kurang, ada ternyata keputusan MK ini ya? Ada kursi.
yaitu Partai Golkar dan Demokrat, ditambah dengan Partai Buruh. Sehingga mencukupi suara gitu. Kita juga ucapkan terima kasih loh kepada Partai Buruh dan Gelora itu kan. Kalau tanpa itu kan tidak mungkin kita. Ya, karena yang menggugat MK ya. Gugat MK. Ya. Kalau Pak Gun gimana melihat ini Pak Gun? Kalau saya dilihat dari kacamata spiritual, ini adalah campur tangan alam. Alam ya. Kalau tidak campur tangan alam, saya yakin Astaguna ini tidak bisa ikut pilkada karena persyaratan kita sudah tertutup gitu. Iya. Adanya pasca putusan MK, Songkara tidak bisa. Karena saya yakin apapun doa dan apapun usaha kita di skala itu yang akan menentukan itu semuanya adalah di skala. Ya. Di Betara sampai dewasa itulah yang sebagai memutuskan apapun yang terjadi di atas dunia ini itu semua atas kehendaknya. Kalau saya percaya dengan itu. Artinya kita berusaha tapi yang menentukan yang di atas. Saya meyakini ini adalah kehendak Tuhan. Nah, tadi Pak Mangku dan Pak Gun kan sudah sempat menyinggung soal Astaguna yang itu akhirnya mendasari visi misi kemudian program, dan ini akan tentunya terus disampaikan ke masyarakat selama kampanye ini kan. Nah, untuk visi misi dari pasangan Astaguna ini seperti apa? Mungkin secara garis besarnya gitu. Kalau kita kan bicara visi misi kan, visi ini kan angan-angan ya. Ngipi aja masyarakat kan. Ajak ngipi. Yang pertama kita ajak untuk bagaimana agar transportasi ke Nusa ini lancar dari sisi barang-barangnya kan. Nah, karena apa? Karena selama ini kan kita lihat itu transportasi kapal ro-ro kita. Kita punya kapal ro-ro 1, tetapi dermaga kita tidak punya. Nah, inilah menjadi nanti skala prioritas kita bagaimana caranya nanti. Karena kan dulu kan sudah ada program pemerintah Kabupaten Kelungkung juga, yaitu adanya pelabuhan yang di Gunakse. Nah, ini entah apa yang terjadi kita tidak tahu, akhirnya tidak jalan. Nah, mudah-mudahan nanti siapa tahu Tuhan berikan kita jalan, itu nanti kembali kita akan kaji apakah bisa dijalankan. Karena selama ini lokasi lahan itu kan sudah diserahkan ke provinsi. Nah, mudah-mudahan nanti bisa itu bagaimana kerjasama antara provinsi dengan kabupaten. Nah, itu visi yang sedikit saja kita sampaikan dulu. Karena dari visi itu kan ada misi. Misi kita masuk ke dalam program kerja. Nah, program kita ini ada namanya Aste Darmaning ke Prabon. Aste Darmaning ke Prabon. Ya, kita cobalah ikuti Aste Brata itu yang dari Mahabharata itu. Aste Darmaning ke Prabon. Aste itu ada 8. Darmaning adalah kewajiban, ke Prabon adalah pemimpin. 8 kewajiban seorang pemimpin yang harus dilaksanakan. Yang sudah tentu pada akhirnya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat kan. Itu yang utama. Itu mensejahterakan masyarakat ya. Itu goalnya untuk mensejahterakan masyarakat, walaupun nanti banyak ada cara-cara mensejahterakannya bagaimana kan. Nah, inilah ada rumus-rumusnya nanti. Nah, tadi Pak Mangku sudah sempat menyinggung terkait Nusa Penida nih Pak Gun. Kebetulan kan Pak Gun sebagai putra daerah dari Nusa Penida, dan seringkali juga persoalan di Nusa Penida ini menjadi sorotan kan. Terkait tadi salah satunya disebutkan infrastruktur ya, transportasi dari darat ke Nusa Penida, kemudian mungkin juga infrastruktur di Nusa Penida seperti apa? Mungkin masalah air misalnya seperti itu Pak, atau jalan-jalan yang rusak di sana. Astaguna itu targetnya kan ingin mencapai PAD yang lebih tinggi kan begitu. Tanpa PAD kita bisa ditingkatkan, saya rasa untuk melaksanakan program sepertinya akan sulit kan begitu. Sekarang persoalan yang Nusa Penida, saya sampaikan beberapa hal saja. Siapapun yang menjadi kandidat, siapapun yang menjadi kandidat ini pasti berdasarkan keinginan atau aspirasi masyarakat di bawah. Kalau Nusa Penida itu kan biasanya kan yang menjadi persoalan bukan Nusa Penida saja, di Kelungkung pun juga, seluruh Kabupaten Kelungkung. Ini khusus kita bicara Nusa Penida. Itu yang pertama adalah jalin. Pasti yang pertama infrastrukturnya adalah jalan, air, listrik. Tapi Nusa Penida ada tambahan satu, internet, karena blank spotnya beberapa wilayah di Nusa Penida itu sangat sulit.
Bahkan di bawah pun di daerah Kutampi Buyuk dan sampai Sentalped itu kita blank spot di situ. Blank spot, Kalau ya. melewat itu nggak ada sinyal. Gitu. Nah, ini untuk internet. Ya, ya. Kalau jalan infrastruktur dasar kan sudah ada, Yeah. jalan-jalan itu sudah ada. Cuma memang jalan untuk sekarang itu kan agak compang-camping, belum begitu bagus lah. Tidak sesuai dengan harapan masyarakat betul. dan tidak sesuai dengan harapan kita. Yang kedua, mengalirnya juga tidak bagus, bahkan di seluruh Kelungkung, bukan di Nusa Penida saja. Ini adalah persoalan yang sangat besar bagi kami di Kelungkung. Gitu. Ini untuk kedepannya kita harus betul-betul bisa melakukan hal seperti itu, biar masyarakat itu semuanya merasa terlayani dengan baik oleh seorang pelayan masyarakatnya. Kita sebagai pemimpin di daerah kan begitu. Artinya seperti itu. Listrik sudah bagus, cuma ada beberapa kampung-kampung yang belum teraliri listrik dengan optimal. Itu pun sebagai PR kita juga sebagai kandidat Astaguna. Gitu. Artinya, tapi yang paling sekarang ini viral, dibicarakan dan dibahas oleh kalangan internasional kan pariwisata Nusa Penida. Iya betul, menjadi sorotan. Ini ya bagi sorotan dunia. Iya. Nusa Penida sekarang kan booming, pariwisata itu sedang sangat berkembang dengan Iya pesat. betul. Tetapi itu kan kita melihat dari segi penyajian kita saja. Tetapi sesungguhnya potensi pariwisata Kelungkung khususnya Nusa Penida itu memang banyak. Itu perlu kita garap dan kita kembangkan dengan baik karena selama ini belum terkelola dan belum tertata dengan optimal. Nusa Penida itu. Kenapa demikian? Buktinya PAD Kelungkung itu sebagian besar kan dari hasil pariwisata PAD Kelungkung. Tetapi kalau memang sarana prasarana itu belum memadai untuk menunjang peningkatan PAD di pariwisata itu, saya rasa susah. Karena sementara ini walaupun belasan ribu wisatawan itu berkunjung ke Nusa Penida, tapi dia kan setelah dia tur keliling, misalnya dari Pelabuhan Banjarnyo, Pelabuhan Toyopake, Pelabuhan Boyo, Pelabuhan Sampalan, dia berkunjung ke objek-objek wisata, misalnya di Barat ini, dari Broken Bay, udah itu Clinking Bay, Crystal Bay, udah itu Gideamon dan lain sebagainya, lah objek-objek wisata yang di pinggir pantai di Nusa Penida. Setelah itu mereka itu udah pulang. Iya betul. Mereka itu udah pulang. Gimana kita bisa meningkatkan PAD? Kalau wisatawan itu satu hari itu kembali, kita paling bisa menarik tiket yang 25.000 saja. Tiket kunjungan Distribusinya itu. Tapi kan tidak signifikan. Nah mungkin itu menjadi PR dari pemerintahan di Kelungkung, nanti bagaimana bisa wisatawan lebih lama menetap di Nusa Penida. Nah mungkin dari artinya kan Paslon Astaguna punya program seperti itu. Begini Pak Man, paling tidak jalan keluar atau solusinya itu adalah investasi. Kalau tidak ada investasi, saya yakin Nusa Penida itu akan berjalan stagnan. Begitu-begitu saja. Kelungkung juga begitu-begitu saja. Makanya investasi yang kita harus lakukan di Kabupaten Kelungkung ini, itu satu-satunya akan menarik dan meningkatkan PAD kita di Kelungkung. Itu sebenarnya. Itu jelas. Jadi tadi solusinya sudah disampaikan beberapa program dari Pak Mangku, kemudian Pak Gun. Jadi pariwisata ini menjadi salah satu prioritas dari Paslon Astaguna ya Pak ya. Dan bukan di Kelungkung saja, bukan di Nusa Penida saja. Objek wisata yang kita harus gini di daratan juga banyak. Ada Ketoguse, kita harus betul-betul tata. Dimaksimalkan lagi ya. Di Gua Lawa juga nanti kita pakai sebagai wisata spiritual, itu kan dekat pura dan begitu. Bila perlu di situ harus ada akomodasi perhotelan. Betul. Sehingga siapapun yang berkunjung ke Kabupaten Kelungkung, misalnya para pejabat yang perjalanan dinas ke Kelungkung, kita harus buatkan perda khusus paling tidak dia itu biar bisa menetap di Kelungkung, menginap ya, sehari 2 hari ya. Apalagi di Nusa Penida. Iya betul. Kan begitu. Kalau tidak berani begitu susah. Contoh sekarang seperti yang disampaikan oleh Pak Mangku sebagai calon bupati, transportasi laut. Coba sekarang itu kan kerugian kita setiap tahun itu kan besar. Kita punya Roro, tapi kita nambatnya di Kabupaten Karangasem. Berarti penghasilan tuh maksudnya Karangasem bukan Kelungkung. Gitu. Padahal objek wisatanya di Kelungkung. Makanya sekarang bagaimanapun caranya siapapun nanti yang terpilih itu harus membuat dermaga tandingan di daratan Kelungkung. Yang kemarin memang ada di Galian C itu. Kenapa tidak operasional? Karena saya pernah dulu ke Kementerian Darat
di Jakarta. Itu dibilang alasannya, saya sendiri yang tanya pada saat itu, karena saya kebetulan Komisi 2, itu karena penyebabnya tidak operasi karena akses. Nah, itu entah bagaimana kajiannya, kami tidak mau campur sementara ini tentang itu. Yang penting nanti ke depannya bagaimana caranya kita menyeimbangkan ya antara ekonomi di darat dengan di Nusa Penida itu biar bisa seimbang. Bila perlu nanti untuk bot-bot itu kita kalau bisa jangan ke Sanur lagi. Kita buatkan pelabuhan khusus di Klungkung yang lebih luas, misalnya lokasinya di Pesinggahan. Nah, semua pemilik bot Nusa Penida itu mau turunnya di Pesinggahan. Berarti retribusinya ke Klungkung. Masuk Klungkung semua. Kalau sementara ini kan Sanur. Iya, Sanur. Sanur itu kan Denpasar. Kadang dari Karangasem, di Karangasem, Padang Bae nggih. Karangasem, kapal rorunya. Sementara Klungkung jadi penonton. Padahal pelaku pariwisata transportasi laut itu kebanyakan orang dari Klungkung, Nusa Penida dan Nusa Lembongan begitu. Jadi aneh ya. Membangun dermaga ini menjadi prioritas harusnya. Itu dari harus Astaguna kita lakukan. Tapi tetap harus melihat anggaran daerah. Ya, kita melihat itu. Nanti kita juga akan minta juga bantuan ke provinsi dan pusat, itu kan biasa. Wah, menarik ini. Ya, selain calon wakil saya kan itu kan baru transportasi darat dan laut kan. Nah, sudah barang tentu di sini apa yang disampaikan tadi ada jalin. Jalan, air, listrik, dan internet. Nah, ini baru jalannya kan jalan darat, jalan laut. Nah, sekarang airnya, air kita juga berupaya, kita inginkan nanti agar semua sumber air yang ada di Nusa Penida itu bisalah dinaikkan. Selama ini yang jadi kendala apa, Pak Mangku? Yang pertama kan karena satu biaya itu. Karena selama ini kan pakai genset kan, pakai listrik itu. Nah, nanti kalau tetap seperti itu memang akan banyak kerugian. Nah, kita upayakan nanti cari jalan keluar. Di mana sih sebenarnya sumber air yang terbesar nanti? Kita cari sumber air terbesar, carikan tempat yang paling tinggi. Nah, kan kita hanya ngangkat pada saat itu saja kan. Akhirnya kalau sudah tinggi dia akan daya gravitasinya turun. Betul. Ini kan biaya yang sangat sederhana nanti. Itu nanti kita akan coba anukan daripada air itu sendiri. Kalau listrik gimana? Kalau listrik, upaya listrik kan nanti tenaga surya. Dan bahkan sudah pernah kita tinjau waktu saya menjadi PLT 1 bulan 7 hari datang dari investor Jepang mau yang invest tentang tenaga surya. Itu paling tidak itu kan harus ada kerjasama yang bagus nanti dengan kita. Karena jangan nanti kita dibohongi kan, sering kali seperti itu kan. Invest ternyata izin prinsip keluar tapi tidak buat apa-apa ya. Jangan seperti itu. Kita harus teliti sekarang. Sebenarnya ada satu tambahkan ya. Sebenarnya ada satu hal yang sebagai momok kita di Klungkung. Ini sebenarnya masalah yang sangat besar. Masalah yang sangat menakutkan. Tetapi bertahun-tahun tidak bisa tertangani begitu. Memang butuh pemikiran, pengkajian, analisa dan yang sangat luar biasa. Ini mengenai masalah sampah. Sampah juga ya, betul. Sampah itu kan dianggap sepele. Saya sampaikan bahwa Nusa Lembongan, Nusa Penida itu darurat sampah gitu. Sebenarnya bukan hanya di Klungkung rasanya Pak Kun. Di Bali pun juga masalah sampahnya sampah ini juga sebagai perhitungan kami di Astaguna gitu. Makanya satu-satunya semua untuk meningkatkan PAD biar Premasati Jagadita ini bisa terwujud, kita itu harus investasi. Harus investasi. Salah satu program yang akan dilakukan nanti untuk penanganan sampah? Sampah kita akan berusaha bekerja sama dengan pihak ketiga. Memang kami sempat sudah berkomunikasi dengan Intek Group. Itu dari perusahaan dari Jerman, ini komunikasi gitu. Tapi kan belum serius kan. Nanti setelah kami jadi, pasti akan ada tindak lanjut pembicaraan lebih lanjut. Nah, kami akan mempergunakan sistem teknologi. Sistem teknologi tungku pembakaran. Ya, artinya pabrik besar itu semua jenis-jenis sampah itu kita tidak perlu memilah. Kita masukkan ke situ, tungku pembakaran semua. Ya, ke tungku pembakaran sehingga dia itu akan terolah dengan bagus tanpa mencemari lingkungan. Tanpa mencemari lingkungan, limbah-limbahnya itu juga akan
diatur dan diolah oleh mesin-mesin pabrik itu nanti secara teknologi. Nah, dan hasil daripada pembakaran itu salah satunya adalah itu akan menghasilkan sintetik gas. Nah, bisa akan jadi hasil sintetik gas dan bisa juga menghasilkan tenaga listrik ya dari hasil pengolahan sampah itu. Nah, sehingga masyarakat itu tidak perlu beli listrik mahal-mahal karena PLN sekarang ini kan mempergunakan dari hasil fosil, berarti kan tinggi beban biaya kita masyarakat itu. Sehingga dengannya adanya hasil pembakaran sampah dengan sintetik gas dengan dari PLN dari hasil pengolahan sampah, listrik pengolahan sampah, saya rasa masyarakat akan bisa mengeluarkan biaya-biaya yang lebih kecil dan bisa wisata di bidang itu, dan PAD pun meningkat, masyarakat bisa sejahtera. Banyak hal memang program-program kami ada ketahanan budaya, itu menyangkut masalah adat, seni dan budaya, gitu, artinya ekonomi kreatif, sudah itu. Nah, sekarang di ekonomi kreatif misalnya, itu kan dikategorikan di program kami itu kan di industri pengolahan. Nah, karena dari hasil songket, hasil endok, itu ranggrang, cepuk, Nusa Penida, itu kan semuanya pengerjaan itu dengan tradisional, bukan dengan teknologi, sehingga dari hasil-hasil itu pemasarannya itu agak kecil, harga jualnya juga rendah. Coba kalau kita pakai pembuatan itu dengan teknologi, pasti pasarannya itu lebih booming di internasional. Produksinya lebih banyak ya. Dan songket lungkung itu sangat terkenal, ranggrang dan cepuk Nusa Penida juga terkenal. Makanya ini yang kita perlu pikirkan untuk UMKM kita nanti. Itu banyak hal yang kita pikirkan. Itu terutama juga kesehatan kan sangat penting juga. Nah, ini kesehatan, bicara kesehatan. Kesehatan itu penting. Kalau kita ada sehat, bagaimana kita bisa kerja? Bagaimana bisa sejahtera? Iya, nggak bisa. Intinya sebenarnya sehat dulu. Sudah itu pendidikan harus terjamin juga. Kalau sudah sehat, pendidikannya kita bagus, pasti sejahtera. SDM. Iya, nah, kalau kesehatannya seperti apa nanti programnya? Mungkin ada yang baru? Sudah ada, sudah jalan. Tinggal melanjutkan dari eranya Pak Mangku ya. Kesehatan kan tinggal kita melanjutkan kan. Ada program kita kan UAC. Kenapa kita lanjutkan? Karena dulu kan kita ada di dalamnya juga. Makanya yang bagus kita lanjutkan, yang kurang berkenan kita rubah. Nah, dievaluasi lagi ya. Program kesehatan kan ada UAC. Ini yang selama ini kan ini yang menjadi unggulan kita kan. UAC karena mungkin satu-satunya ini di Bali mungkin UAC. Nah, kenapa UAC itu? Karena setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan kesehatannya. Sepanjang dia mau kelas 3. Nah, ini kelas 3 sudah barang tentu di sini masyarakat yang tidak mampu kan mau kelas 3. Nah, sekarang kita tanya apakah nanti yang kaya dan sebagainya apa mau ke kelas 3? Kan akan menjadi malu lah. Maka itu dia dengan sendirinya masyarakat yang memang lebih mampu dia akan bergeser ke kelas lainnya. Nah, itu yang kita harapkan nanti, karena bagaimanapun juga sekarang kesehatan itu adalah yang sangat utama, betul. Yang sangat utama kita harus tangani. Karena di Undang-Undang Kesehatan juga disampaikan bahwa siapapun yang menolak dalam hal penanganan kesehatan bisa dipidana loh. Maka itu kita berharap nanti semua pelaku-pelaku kesehatan yang ada di rumah sakit layanilah dengan senyum. Nah, dikengkennya bisa senyumin doang seger ya. Seger ya, betul. Tangani dulu, administrasi udah belakangan. Kalau saya begitu, tangani dulu yang sifatnya urgent, tangani dulu, administrasi bisa urus belakangan. Itu kalau yang sakit itu harus menyelesaikan administrasi dulu. Makin pusing dia. Saya nggak cocok. Jadi saya juga mengharapkan suatu saat biar ada rumah sakit bertaraf internasional di Nusa Penida. Rumah sakit bertaraf internasional di Nusa Penida. Ini karena perlu itu Pak, karena daerah pariwisata. Iya, karena kan begini Pak Komang. Selama ini saya lihat sedikit warga kami Nusa Penida harus dirujuk ke daratan. Itu sangat berat sekali medannya, harus melewat laut lagi dan sebagainya. Kan sempat dibikin ambulan laut gitu ya. Next perlu rumah sakit memang di sana ya. Kalau saya justru rumah sakitnya dan para medisnya yang profesional, yang apa namanya? Spesialis di rumah ke dokter itu harus ada masing-masing.
walaupun di Nusa Penida, tapi nanti kan kita pertimbangkan biar beliau-beliau itu maulah di Nusa Penida untuk melayani masyarakat Nusa Penida. Karena ini kan boleh dikatakan tugas kemanusiaan juga. Gitu. Dan itu yang saya kira ya penting juga itu Pak, karena Nusa Penida kan sudah kawasan internasional, memang sudah selayaknya didukung oleh. Walaupun misalnya begini Pak Paman, sekarang kan udah ada nih rumah sakit Gemasanti ya Pak Gemasanti. Nanti kita bisa kita perbaiki lagi yang lebih lengkap sarana prasarananya dan kelasnya atau tipenya kita juga ditingkatkan lagi gitu. Walaupun kita tidak harus buat rumah sakit baru gitu. Artinya tipenya itu nanti pelayanannya lebih ditingkatkan lagi. Itu maksudnya saya. Nanti kalau ada misalnya wisatawan, khususnya wisatawan asing yang sakit di Nusa Penida kan bisa langsung ditangani. Nggak perlu lagi langsung kerujuk ya ke Denpasar. Juga di Lembongan kan walaupun itu pulau kecil tapi awalnya PAD tertinggi untuk Kelungkung itu pariwisatanya kan dari Lembongan sebenarnya, karena investasi asing itu banyak di Lembongan. Makanya kalau Minang bisa kita buat rumah sakit yang lebih memadai di Lembongan walaupun kecil tapi peralatannya lengkap, para medisnya bagus, kenapa tidak kan? Itu harapan kami. Dan satu hal, biar kita tidak dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang merasa pintar sebagai warga Nusa Penida khususnya dan Kelungkung, saya punya program bagi anak-anak Nusa Penida Kelungkung yang putus sekolah. Kita punya program unggulan itu PKBM. PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Misalnya yang putus sekolah di SD tidak lanjutkan, dia nanti bisa mengikuti, menyesuaikan, kejar paket apa, gitu misalnya, sesuai dengan tingkatan itu persamaan itu diakui oleh negara. Itu program itu pendidikan ya. Iya, program pendidikan itu sangat penting. Betul. Biar kita tidak dibodoh-bodohi, walaupun kita orang Nusa Penida, Kelungkung sudah belajar ke sana kemari. Tapi banyak juga yang putus sekolah itu harus dilanjutkan, walaupun dengan melalui KBM itu. Kayak kejar paket ya. Ya, dan saya juga mengharapkan warga-warga masyarakat kami di Nusa Penida, Kelungkung ketika mengikuti pendidikan di luar daerah misalnya, kalau sudah selesai mengikuti pendidikan formalnya, sudah cerdas, saya harap biar bisa pulang kampung, membangun kampung desa kembali. Iya, jangan malu-malu kita pulang kampung. Kalau bukan kita yang akan membangun kampung kita sendiri, siapa lagi? Iya, betul. Itu sebenarnya. Jangan gengsi-gengsian gitu. Ya, itu dari salah satu dari program pendidikan kan. Memberi perhatian kepada anak-anak yang putus sekolah. Putus sekolah juga. Program lainnya di pendidikan seperti apa? Apakah ada pendidikan gratis seperti itu? Kalau gratis yang mana dulu ini? Kita kan harus melihat anggaran juga. Anggaran PAD biar kita tidak belumter nanti bicarakan segratis. Janji gratis, anggaran nggak mencukupi ya. Malah janji palsu ya. Boleh kita melakukan apa namanya? Membantu pendidikan itu misalnya bagi masyarakat yang tidak mampu berikan beasiswa. Iya betul. Sebagai apresiasi ya. Dengan kita program ngaur gratis tapi anggaran nggak ada kan malu kita. Iya. Janji palsu. Iya. Kita memang biar tersalur dengan baik lah. Betul. Dari PAD kita itu biar tersalur dengan baik. Kalau memang betul-betul warga kami tidak mampu tapi dia cerdas sekolah itu beasiswa gitu. Semeton Tribun Bali banyak sekali sudah disampaikan program-program andalan dari pasangan Astaguna, dari program dan visi misinya, pendidikan, kesehatan, termasuk juga internet, transportasi dan juga di dunia pariwisata. Masih ada lagi? Lagi satu ini yang saya ingat. Ini masalah hukum. Hukum. Ini kami akan menyiapkan pendampingan hukum. Pendampingan hukum gratis lewat aliansi LBH. Kami sudah berkomunikasi dengan beberapa advokasi yang berasal dari Kelungkung dan beliau itu intinya sanggup siap akan melayani masyarakat Kelungkung, mendampingi masyarakat Kelungkung kalau ada yang bersentuhan permasalahan dengan kasus-kasus hukum. Terutama masyarakat kecil ya. Sampai putusan pengadilan gitu, artinya begitu. Gratis itu. Gratis.
karena itu lewat aliansi. Gitu. Iya. Ini khusus untuk masyarakat Lungkung. Iya. Ada lagi satu tambahan ternyata programnya masalah hukum. Dan ini rasanya juga program baru mungkin. Ya, karena kan begini Pak Oma, negara kita ini kan negara hukum. Undang, semua diatur oleh undang-undang. Makanya kita ini harus taat dan patuh terhadap hukum dan undang-undang. Makanya perlu kita realisasikan penampingan hukum itu terhadap masyarakat. Artinya itu. Nah ini terkait masa kampanye ini mungkin ada strategi khusus nggak atau seperti apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Asteguna selama kampanye ini, Pak? Pasti ada. Mungkin turun-turun ke desa seperti itu. Pasti ada, karena bagaimanapun juga kan ini kan kalau boleh dikatakan kan tempur kan. Tempur ya. Kalau udah tempur pasti ada strategi kan. Nah ini kan tidak bisa dibuka di sini. Buka dikit, buka dikit. Itu seninya tidak bisa kita buka-buka semuanya. Gitu. Makanya hal ini jalani saja seperti apanya. Tapi kan sudah sering turun-turun ke masyarakat langsung kita kunjungan ke masyarakat kan sudah. Apalagi saya kan udah 10 tahun tuh mengunjungi masyarakat pasti kenal ya. Dan saya begini Pak Ma, saya dengan Pak Mangku sebagai pakar Asteguna begini biasanya, karena ini adalah demokrasi. Berarti setiap warga negara itu mempunyai hak untuk menentukan sikap politiknya. Prerogatif itu. Boleh memaksa-maksa, mengintimidasi, harus pilih saya gitu misalnya, nggak boleh kita itu. Biarkan masyarakat itu menentukan pilihan berdasarkan hati nuraninya. Kita cuma bisa minta doa dengan ketulusan hati, itu boleh minta dukungan, biar bisa dipilih boleh, tetapi konsekuensinya semua kembali kepada masyarakat pemilih. Karena mereka punya pilihan ya. Ya, kita harus bisa menerima semuanya itu dengan ikhlas. Ya, jangan nanti ketika kita didukung, ketika kita tidak dipilih, kita merasa kecewa, apalagi dendam-dendaman, ancaman-ancaman jangan. Jalani saja, karena ini proses demokrasi memang seperti itu. Yang penting kita harus fokus di skala itulah yang menentukan segalanya. Nah, bicara soal pemilih ini mungkin dari Asteguna sendiri punya target-target khusus, misalnya apakah menyasar ke kalangan yang tua misalnya gitu. Tadi sempat sebelum podcast kita sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Mangku, katanya pakai gebuk tua, misalnya gebuk tua misalnya. Tapi di satu sisi bahwa kita tidak bisa memungkiri bagaimana pemilih pemula ini, pemilih anak muda, milenial ini kan juga tinggi. Nah, seperti 45%. Di Kelungkung 45% ya. Nah, seperti apa Asteguna nih melihat seperti hal ini? Ya seperti saya sampaikan tadi kan, karena kita kan udah umur 60 lah, 60 kan lebih dikit. Lebih kan gebuk tua. Tetapi jangan salahkan nanti anak tua itu juga berpikir tentang ke arah anak muda kan. Caranya bagaimana? Nah, inilah strategis yang kita lakukan nanti. Di sini kita tidak buka karena kita juga punya tim generasi Z kan. Inilah yang nanti akan bergerak semuanya. Artinya gebuk tua tetap jalan. Menyasar Gen Z juga, milenial juga tetap jalan gitu. Kolaborasi kayak. Itu harus. Begini sebenarnya, bukan ketika saat kita maju dalam hajatan pilkada saja atau pileg-pileg saja kita melakukan hal seperti itu. Sebenarnya walaupun kita tidak akan ikut tampil di kancah politik, kita juga seharusnya melakukan hal seperti itu. Tetap berkomunikasi, memberikan support terhadap generasi muda. Itu sebenarnya. Cuma saya khawatir sekarang ini satu hal, generasi muda itu harus ada yang menjadi regenerasi untuk menjadi petani milenial. Karena selama ini para petani kan umurnya sudah Ini kan menjadi masalah juga sebenarnya Pak di Bali secara umum ya. Banyak anak muda yang tidak mau jadi petani. Bukannya tidak mau, tapi mungkin belum memahami kalau masuk ke situ seperti apa gitu. Padahal sesungguhnya kalau tidak ada petani, kita sebenarnya yang lainnya nggak bisa berbuat banyak. Jadi Asteguna yang mendorong
munculnya petani-petani milenial ini ya Pak? Kan Ya? kita Petani program muda. Program ya. kita ada di sana. Kita juga punya program pertanian, kehutanan dan kelautan. Mungkin ada salah satu Program, ya. program yang menjadi apa namanya andalan Astaguna untuk melakukan pendekatan kepada generasi milenial ini seperti apa misalnya gitu? Ya kita yang pertama kan ini kan pemuda kan, harus kita ciptakan pemuda kreatif. Pemuda kreatif ya. Kalau dulu kan ada, kita juga punya program yang namanya entrepreneur masuk desa kan. Masuk desa. Nah itu tapi karena sekarang kan masih belum berjalan sesuai dengan keinginan kita. Nah karena entrepreneur itu kan bagaimana berbisnis yang bagus. Kan? Kalau berbisnis yang bagus tanpa ada modal gimana kita bisa kan? Nggak bisa, maka itu pemuda kita harapkan nanti berkreativitas. Makanya kita nanti ada program pemuda kreatif. Nah, ini dengan disupport oleh pemerintah ya. Pemerintah yang support. Nanti kita adakan per desa itu bentuk semua pemuda kreatif. Karena sekarang kan harus ada penyelesaian agar jangan nanti pemuda kreatif menciptakan sesuatu umpamanya kan untuk bisnis dan sebagainya, pemasaran tidak ada. Kali ini terjadi kan. Seringkali pemasaran disuruh untuk nyaman itu mengucapkan setelah banyak numpuk kemana ke bawah distribusinya. Nah, hadirnya pemerintah harus menjembatani itu agar jangan barang produknya ada tetapi pemasarannya tidak ada. Kitalah yang akan membantu, mungkin nanti semua Alfamart dan yang lainnya itu akan kita buat peraturan agar diterima dan dijual di setiap Alfamart. Di minimarket ya. Juga begininya Pak Mang. Program kami ini, Astaguna ini kan tidak harus memaksakan harus terrealisasi begitu. Kami ini kan juga harus menyerap aspirasi misalnya dari generasi Z itu misalnya. Yuwana A, Yuwana B, Yuwana C, Banjar-Banjar itu kan tidak sama. Iya, betul. Pasti beda melihat dari segi situasi dan kondisi di wilayahnya gitu. Sehingga kita harus berkomunikasi dengan mereka juga di bawah. Ini adik-adik kira-kira apa yang perlu dibangkitkan gitu. Kira-kira butuh anggaran berapa gitu misalnya aja komunikasi. Oh, kami butuh ini Pak, gini-gini. Kira-kira kami ada proposal begini sekian ini anggarannya. Kita harus support itu kalau memang ada anggaran, kita support. Paling tidak adalah persentase kita realisasikan. Walaupun tidak 100%. Nah, sehingga apapun yang menjadi keinginan di bawah itu tersalurkan dengan baik. Kalau misalnya kita punya program begini untuk anak muda, tapi kalau anak muda tidak membutuhkan program yang kita punya itu kan nggak jalan juga. Nggak jalan juga. Betul. Itu harus disesuaikan dengan suatu kondisi. Ini sama persis dengan desa-desa adat. Desa adat itu kan mempunyai gawe-gawe yang berbeda, tidak bisa disamakan, tidak bisa disamakan karena historisnya itu berbeda. Itu sebenarnya. Ya, Tribuners, banyak sekali pemaparan program-program tadi dari Astaguna, visi misinya. Nah, tentu juga selama masa kampanye program-program ini akan disampaikan kepada masyarakat untuk bisa nantinya mendukung Astaguna ini di Pilkada 2024. Nah, ini sudah memasuki sore ini Pak, yang terakhir ini. Setelah menyampaikan program-programnya tadi yang banyak Pak Mangku dan Pak Gun sampaikan, kira-kira kalau melihat sedikit ini peta persaingan di Pilkada Kelungkung ini dengan 3 paslon ini, dari Astaguna sendiri seperti apa melihat Pak? Kans untuk bisa menang di Pilkada Kelungkung ini. Nah, kebetulan Pak Mangku ini sebagai petahana. Jadi kalau kita berbicara masalah bagaimana nanti tentang dengan 3 paslon, kita kan tetap yakin ya kita tetap yakin lah. Karena kalau tidak yakin ngapain kita ikut-ikutan tetap yakin. Meskipun naiknya pickup ya? Iya, kita tetap yakin bahwa kita menang. Itu keyakinan kita kan. Ya, dari Pak Artinya begini Pak Komang, ini kan seperti yang tadi saya katakan, ini kan dinamika politik dan demokrasi harus berjalan dengan baik. Ketiga paslon pasti mempunyai kan untuk menang. Ya, kalau salah satu paslon ini merasa tidak kuat, saya rasa tidak akan maju. Gitu. Mungkin tidak akan all out ya? Iya, ketiga paslon ini punya kan untuk menang. Ya. Untuk menjadi menang, kita lihat di 27 November, rakyatlah yang menentukan. Itu sebenarnya. Itu. Karena target kami
menang gitu. Targetnya menang gitu. Dan mungkin yang lainnya juga sama targetnya menang. Pastinya. Tapi kita kembalikan kepada rakyat yang memilih. Rakyatlah yang menentukan. Siapapun yang akan terpilih nanti, itu semua akan menjadi pelayan masyarakat. Sebagai pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat intinya. Nah, terakhir ini Pak, sudah panjang lebar dari tadi. Pesan dan harapan dari Astaguna di Pilkada 2024 ini. Di dalam menentukan pilihan nanti pakailah hatinya. Karena kita lihat nanti, siapa tahu nanti kan ini perubahan iklim waktu dan sebagainya, bisa singgulam ada hujan kan. Kita tidak tahu nanti apabila nanti pada saat penentuan pilihannya diiming-imingi uang. Nah ini yang kita tidak inginkan, dan mudah-mudahan ke depan masyarakat sadar memilih didasari dengan keputusan hatinya. Keputusan hati ya. Tidak berdasarkan apa yang didapatkan untuk sementara itu. Tidak berdasarkan serangan fajar ya. Kalau Pak Gun? Ya, begini. Saya sama dengan apa yang disampaikan. Pesan saya, bagaimana kita ini dalam proses pilkada nanti, kita harus bersama-sama menciptakan suasana tertib, aman, terkendali dan kondusif. Itu dimulai pada diri kita masing-masing. Itu intinya. Nah, jangan nanti sampai ada seperti yang dikatakan tadi, iming-iming uang. Mudah-mudahan tidak ada. Ini kan cuma pesan, pesan moral. Mudah-mudahan tidak ada. Karena saya yakin menerima uang 500.000 rupiah belum tentu kita akan menjadi kaya. Betul. Tapi kalau kita menolak uang 500 atau 1.000 juta atau 1 juta, itu tidak akan menjadikan kita miskin. Makanya mari kita jalani proses demokrasi ini berdasarkan hati nurani. Jangan sampai merasa terintimidasi. Itu aja pesan kami. Terima kasih. Baik, Tribuners, Semeton Tribun Bali, menarik sekali perbincangan kami dengan paslon nomor urut 1 di Pilkada Klungkung, Pak Made Mangku Kaste dengan Pak Ketut Gunakse. Tadi sudah banyak dipaparkan program visi misi selama kampanye ini, dan tentu sudah disampaikan juga harapan kedua paslon ini. Intinya memilih dengan hati, dan tentu kita berharap Pilkada 2024 berjalan aman, lancar, dan damai. Demikian Pak ya. Baik, kita akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.